mereka harus menjadi contoh hikmat Allah. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan. Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Musa Menasihati Bangsa Israel. Ayat hafalan cerita Alkitab anak-anak kali ini berasal dari Ulangan 11 ayat 13. Mari kita baca ayat hafalan ini bersama-sama ya. Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apakah orang tua adik-adik pernah mengatakan hal-hal seperti jangan lupa buang sampah ya nak? Atau jangan lupa kerjakan PR ya nak? Orang tua adik-adik sebenarnya sedang mengingatkan adik-adik untuk menurut. Nah, cerita Alkitab kali ini mengisahkan orang-orang Israel yang akan memasuki tanah perjanjian tanpa Musa. Apa yang akan dia katakan kepada mereka? Yuk kita dengarkan kisah mereka. Musa memandang dengan penuh kerinduan ke Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Musa sedih karena dia tidak akan pergi ke sana. Musa memohon kepada Tuhan untuk membiarkan dia memasuki tanah Kanaan itu bersama orang-orang Israel. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, "Jangan bicara tentang ini lagi. Engkau boleh melihat negeri itu, tetapi engkau tidak akan memasukinya." Jadi Musa tidak memintanya lagi kepada Tuhan. Dia menerima hikmat dan kehendak Tuhan. Akan tetapi, sekarang Musa berpikir tentang orang-orang Israel. Siapa yang akan memimpin mereka jika dia tidak bisa pergi ke negeri itu? Siapa yang akan peduli dengan mereka? Dia berdoa dan meminta Tuhan untuk memberikan pemimpin yang baik bagi orang Israel. Tuhan memberitahu Musa bahwa Yosua yang akan memimpin bangsa itu. Yosua telah bekerja di samping Musa sejak Harun meninggal. Musa tahu bahwa Yosua adalah orang yang bijaksana dan beriman. Jadi, Musa senang dengan pilihan Tuhan ini. Tuhan memiliki satu hal terakhir yang harus dilakukan Musa. Bertahun-tahun telah berlalu sejak orang pertama kali mendengar 10 perintah di Sinai. Sebagian besar orang dewasa yang hidup sekarang adalah anak-anak kecil saat itu, atau bahkan belum lahir. Mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi di Sinai. Hanya sedikit dari mereka yang cukup dewasa untuk mengetahui apa artinya. Jadi, Tuhan menyuruh Musa untuk menyatakan hukum-hukum ini sekali lagi. Tuhan ingin umatnya mengikuti hukumnya saat mereka menetap di negeri baru mereka. Maka, Musa memanggil dan mengumpulkan semua orang Israel. Wajah Musa diterangi dengan cahaya suci. Matanya yang jernih dan bijaksana memandang ribuan orang yang berdiri di hadapannya. Ini adalah kata-kata terakhirnya pada mereka. Dengan penuh keharuan, Musa mulai mengulangi sejarah bangsa Israel. Mereka pernah menjadi budak di Mesir, dan Tuhan telah menyelamatkan mereka. Musa mengingatkan mereka tentang mukjizat-mukjizat besar yang telah dilakukan Tuhan Allah bagi mereka. Dia menceritakan bagaimana orang-orang Israel melarikan diri dari tentara Mesir dengan menyeberangi Laut Merah, dan bahwa selama perjalanan mereka, Tuhan telah menyediakan makanan serta air. Tuhan juga telah memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Kemudian Musa memberitahu orang-orang Israel tentang dosa orang tua mereka yang sering bersungut-sungut, mengeluh,
dan menyembah berhala. Dia mengingatkan mereka tentang perjalanan mereka di padang gurun selama 40 tahun sebelum mereka akhirnya bisa pergi ke Kanaan. Musa juga berbicara tentang kesabaran dan kasih Tuhan Allah yang besar terhadap mereka. Ia berbicara tentang pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Musa memberitahu mereka bahwa peraturan yang diberikan Tuhan kepada mereka lebih bijaksana daripada semua peraturan bangsa-bangsa lain. Mereka harus menjadi contoh hikmat Allah. Mereka harus peduli pada bangsa lainnya. Musa juga memberitahu orang-orang Israel tentang hal-hal indah yang menunggu mereka di Kanaan. Musa juga membahas hukum Tuhan bersama mereka. Dia sebenarnya masih takut orang-orang Israel akan lupa dan menjauh dari Tuhan. Jadi, dia mengingatkan mereka tentang berkat luar biasa yang akan menjadi milik mereka jika mereka menaati Tuhan. Ia menceritakan tentang berkat makanan, keluarga bahagia, pemimpin yang baik, dan perlindungan dari musuh ketika mereka menaati Tuhan. Tetapi Musa juga menceritakan tentang kutukan kehilangan negeri mereka jika mereka tidak taat. Mereka tidak akan memiliki kedamaian atau keamanan. Mereka akan hidup dalam ketakutan, kesedihan, dan dengan penyakit. Di akhir, Musa menutup perkataannya dengan sebuah nyanyian. Adik-adik bisa membaca nyanyian itu dalam Ulangan pasal 32. Nyanyian itu menceritakan tentang cara indah Tuhan menunjukkan kasih-Nya di masa lalu. Nyanyian itu juga menceritakan tentang peristiwa masa depan dan kemenangan terakhir dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Musa berkata, "Perintahkanlah anak-anakmu untuk melakukan semua perkataan hukum ini dengan setia. Itu bukan hanya kata-kata kosong, itu adalah hidupmu." Orang-orang Israel harus mengajarkan nyanyian ini kepada anak-anak mereka. Mereka harus selalu mengingatnya. Itu akan membantu mereka mengingat apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. Setelah itu, Musa mendaki Gunung Nebo di tanah Moab. Di sana, dia melihat sekali lagi ke tanah Kanaan. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Pelajaran dari cerita Alkitab anak-anak hari ini adalah kita menyembah Tuhan ketika kita memilih untuk menaatinya. Sampai jumpa di cerita Alkitab anak selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua ya.